Smoky-nya dapat kayak smoky apa namanya? Arang. Padahal masaknya nggak pakai arang. Jago banget sih ibu-ibunya masak. Sebenarnya gue udah 2 kali kesini, semalam sama hari ini. Karena enak, gue kesini lagi. Satu-satunya nasi goreng yang ada di Dieng. Parah, makan cuy. Balik lagi bersama gue Rizky Hai, dan kita bakal support UMKM yang ada di Wonosobo. Dan gue masih kebetulan di Wonosobo, tepatnya di kawasan Dieng, Kabupaten Wonosobo. Nah, sekarang gue lapar nih, belum makan. Malam-malam cari makanan di Dieng tuh agak-agak susah. Tapi di belakang gue ada nasi goreng pertelon. Nanti kita coba tanya-tanya ke ibunya yang penjual nasi goreng pertelon tuh kayak apa sih? Ini nasi goreng Jawa kayaknya sih, menurut gue nasi goreng Jawa yang nggak bisa ditemuin di Jakarta, menurut gue ya, nggak bisa ditemuin di Jakarta. Jadi mungkin keburu lapar nih gue, malam-malam udah jam berapa sih nih? Jam 10:30. Jadi saatnya kita cobain nasi goreng yang ada di Dieng Wonosobo ini. Yuk, tanpa basa-basi. Nanti gue bakal ceritain nasi gorengnya tuh seperti apa dan sejarahnya. Udah berapa lama dia di sana? Kita tanya-tanya dulu. Yuk. Just. Jika teman-teman sedang berwisata ke Dieng, jangan sampai kelewatan untuk makan nasi goreng di warung nasi goreng pertelon. Lokasinya berada di pertigaan 0 km Dieng. Warung ini sebenarnya sudah lama berjualan di Dieng dan menjadi satu-satunya penjual nasi goreng yang ada di Dieng ketika malam hari datang. Menu andalannya sudah pasti nasi goreng yang paling nikmat dinikmati pada malam hari ketika suhu dingin menyelimuti daerah ini. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan nasi goreng pada umumnya. Namun yang membuat berbeda adalah penggunaan topping dan nasinya yang jarang dijumpai saat gue lagi di kota Jakarta nih teman-teman. Tapi perbedaan yang mendasar adalah adanya tambahan red chicken yang sedikit unik untuk dicobain. Jika datang musim liburan atau long weekend, nasi goreng pertelon ini bisa menghabiskan 10-15 kg nasi putih dan 2 kg telur ayam dalam sehari. Memasak dengan menggunakan wajan besar dan 2 spatula di tangan menjadi perhatian banyak orang. Bahkan untuk memasaknya, pemilik nasi goreng pertelon ini langsung memasak dalam jumlah besar, hingga 60 porsi sekaligus loh. Awal mulanya berjualan pada tahun 2015 dan berlokasi di landmark 0 km Dieng. Namun sudah 3 tahun terakhir, akhirnya nasi goreng pertelon ini pindah ke lokasi baru saat ini, sampai video ini dibuat. Nasi goreng pertelon buka setiap hari, mulai dari jam 5 sore hingga jam 11 malam kurang lebih. Bumbu yang digunakan pun untuk masak nasi goreng ini secara keseluruhan hampir sama seperti bawang putih, cabai, kecap, saus, hingga sambal. Urutan memasaknya pun tidak ada bedanya, mulai dari minyak goreng, bumbu bawang putih, lalu dimasukkan telur, diaduk hingga merata. Setelah sayur sawi dimasukkan ke dalam wajan agar bercampur dengan bumbu tersebut. Nah, dalam penggunaan nasinya terlintas di pandangan mata gua seperti nasi pulen, namun setelah digoreng nasinya pun berubah menjadi seperti nasi perah. Ya udahlah, tanpa basa-basi lagi, aromanya sudah bikin lapar nih. Jadi langsung aja ketemu di meja makan ya teman-teman. Oke, balik lagi bersama gue. Kali ini gue udah di meja makan dan udah pesen nasi goreng khas Dieng Wonosobo, nasi goreng pertelur. Bah, ini sini nggak tahu nih tampilannya, banyak banget porsinya. Terus dikasih telur ceplok. Terus ada timun sama tomat. Wah, ini seger banget, dan kerupuknya nggak tahu khas Dieng tuh warna-warni ya. Ini apa ini ya? Sosis kayaknya dah. Bukan deng, daging. Wah, saya juga nggak tahu. Nah, ini aromanya wangi banget. Kalau lo tau nih, aromanya wangi banget. Cuman kalau di dataran tinggi tuh mau makan sepanas apa langsung dingin.
Yaudah, tanpa basa-basi lama, kita cobain nasi goreng khas Dieng. Sebelum makan kita baca doa dulu. Menurut kepercayaan gua, udah dimulai. Selesai. Langsung aja kita cobain. Dari tampilannya, garnishnya tuh ada seledri, bawang goreng, kerupuk, terus timun, tomat, ada telur. Langsung aja nih kita cobain. Nasi gorengnya. Nasi goreng khas Dieng, dingin-dingin makan nasi goreng. Dan ini gue pesen originalnya, pedes. Langsung aja. Nasi goreng kampung khas Dieng. Bismillah. Mantep coy. Emang kalau nasi goreng kampung tuh mantep banget sih. Aroma smokinya dapat. Terus emang nasinya tuh agak perah. Terus ini gurih, manis, pedas. Mantap, cuman emang tampilannya warna coklat. Cuman tadi gue minta yang pedas, dan ini smokinya dapat banget sih. Gacor. Nah ini gue pakai telurnya telur ceplok. Dan tadi tuh nasinya juga udah dikasih telur, cuman diorak-arik. Terus ditambahin telurnya lagi di sini, pakai telur ceplok bulat gitu. Kita cobain aja. Kerupuk dan timun. Ini apaan ya? Nggak bau sih. Semacam daging sapi yang diolah gitu. Daging ayam diolah sambal gitu. Yahut, mantep, parah. Ini nasi goreng satu-satunya yang ada di Dieng. Buat orang yang lidah Jawa ini cocok banget dimakan sih, patut dicobain. Walaupun cuman ada sayurnya aja ya, sama oseng-oseng telur tadi, terus ditambah semacam ayam olahan. Satu-satunya nasi goreng yang ada di Dieng. Parah, makan cuy. Smokinya dapat kayak smoky apa namanya? Arang. Padahal masaknya nggak pakai arang. Jago banget sih ibu-ibunya masak. Sebenarnya gue udah 2 kali kesini, semalam sama hari ini. Karena enak, gue kesini lagi. Terus kerupuknya unik, warna-warni gitu, kayak ayam yang dijual di sekolahan. Sebenarnya ada tambahan tadi di sana tuh, ada semacam sate-satean kayak ati ampela, terus ada ayam, terus ada sosis-sosisan. Itu semua tambahan bisa dipilih. Nah karena gue nggak suka, karena suka nasi goreng yang original tuh kayak gini aja udah enak. Ditambah itu sebenarnya juga enak ya, tergantung selera masing-masing ya. Kayak nasi goreng original. Kalau ke Dieng malam-malam bingung cari makan apa, itu makanin enak banget. Dingin-dingin makan nasi goreng, the best. Jadi gue udah kenyang nih, udah makan nasi goreng pertelon. Dari sejarahnya kata pertelon itu dulu jualannya di 0 km Dieng. Cuman di sana jadi ikonik, jadi tempat destinasi untuk wisatawan yang ingin berfoto di 0 km Dieng, jadi pindah ke sini udah 3 tahun yang lalu. Dan nasi gorengnya tuh enak, smokinya dapat. Nasi goreng Jawa sih menurut gua. Dan porsinya banyak, cukup lah untuk makan malam. Rasa pedas, manis, terus gurih, terus ada fried chickennya. Itu yang jadi pembeda, jadi Asian street food yang ada di kawasan Dieng.
Mungkin segitu aja dari gua. Ini rekomendasi nih, karena kebetulan minggu ini bukan minggu long weekend atau bukan minggu liburan, jadi emang nggak begitu ramai. Tapi kalau ini liburan ramai, karena gua udah 2 kali kesini dan makan di sini nasi gorengnya. Wajib dicobain. Di Jakarta tuh nggak bisa ditemuin di sini. Jadi langsung aja cobain ya. Kadang orang pada dibungkus, kadang makan di sini. Cuman jam-jam sore ke jam 9 ke bawah tuh banyak yang makan di sini. Oke, kalau lu suka sama video gue, jangan lupa like dan subscribe untuk nantikan video gue selanjutnya. Thank you, see you next video, bye-bye. Nasi goreng pertelon Asian Street Food yang ada di kawasan Dieng, Wonosobo. See you next video, bye-bye.